Ya Pak. Saya pertama Bu Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu Dewi ya. Lagi Bu Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Radeli. Bagaimana kabarnya Ibu Dewi? Alhamdulillah Pak, sehat, baik. Kelihatannya pagi siang ini kok agak kebingungan. Ada apa Ibu Dewi ya? Ya Pak, kebetulan ada yang saya sampaikan Pak tentang pembelajaran saya di kelas Pak, seperti itu. Oh begitu. Apa yang ingin Ibu Dewi sampaikan kepada kesempatan ini? Begini Pak, kebetulan kan saya sedang mengampu pelajaran bahasa Inggris ya Pak. Saya merasa murid saya itu mengalami kesulitan Pak ketika mengikuti pelajaran saya, seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu Dewi ya. Ibu merasa murid Ibu kesulitan dalam belajar bahasa Inggris yang Ibu ajar. Ya. Apa yang kira-kira yang bisa kita lakukan pada tujuan Ibu pada kesempatan ini Bu ya? Ya Pak. Apa yang ingin sampaikan pada kesempatan ini Bu ya? Oke, saya ingin pada kesempatan kali ini membahas Pak tentang bagaimana agar pembelajaran saya itu lebih menarik dan anak-anak tidak mengalami kesulitan lagi Pak dalam mengikuti pelajaran saya. Seperti itu Pak maunya Pak. Tapi tidak, karena dia senior itu kan agak susah kita ya. Baiklah, menurut Ibu Dwi, apa penyebab kira-kira murid Ibu Dwi kurang paham pelajaran yang Ibu Dwi ajar di kelas? Jadi kan saya mengampu pelajaran bahasa Inggris Pak, yang tentu saja bahasa Inggris itu adalah bahasa asing bagi mereka. Mungkin penyebab utamanya atau penyebabnya adalah kurangnya vocabulary dalam bahasa Inggris Pak, seperti itu. Menurut Ibu Dwi, siswa kesulitan belajar bahasa Inggris karena mereka kurang vocabulary atau kosakata bahasa Inggris ya, yang cukup. Seperti itu. Selain itu, kurangnya kosakata yang dimiliki oleh anak, adakah penyebab lain kira-kira Ibu Dwi? Mungkin kurangnya media mereka untuk belajar, seperti itu ya Pak, mungkin ya. Oh. Kurangnya media belajar ya. Iya. Jadi menurut Ibu Dwi mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris, kurangnya vocabulary karena mereka belajar bahasa asing. Setelah itu kurangnya media sarana bagi mereka dalam belajar bahasa Inggris. Menurut Ibu Dwi, adakah penyebab yang lainnya selain dua itu? Menurut saya mungkin metode pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas ya Pak ya. Baiklah, dari ketiga penyebab Ibu itu sampai menurut Ibu manakah penyebab yang paling krusial atau yang paling utama menurut Ibu Dwi? Menurut saya Pak, dari ketiga penyebab yang saya sampaikan tadi, mungkin penyebab utamanya adalah kekurangan vocabulary Pak. Mereka kurang vocabulary sehingga mereka mengalami kesulitan Pak dalam belajar bahasa Inggris. Seperti itu Pak mungkin Pak ya. Jadi menurut Ibu Dwi mereka kurang kosakata atau vocabulary dalam pembelajaran Bu Dwi ya? Ya, atau mungkin juga metode pembelajaran saya ya Pak, sehingga anak-anak itu kurang paham dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, menurut Ibu Dwi dua penyebab itu yang menyebabkan murid Ibu Dwi kurang bisa belajar bahasa Inggris ya? Iya Pak, dua penyebab tadi Pak, menurut saya Pak, seperti itu Pak. Menurut Ibu Dwi bagaimana cara Ibu Dwi mengatasi hal tersebut Bu Dwi?
Oke, menurut saya untuk masalah vocabulary, mungkin saya akan meminta anak membuat kamus sendiri, Pak, atau their own dictionary. Jadi mereka saya minta untuk membuat kamus di mana mereka menuliskan kata-kata baru yang mereka dapatkan ketika pembelajaran saya lakukan, dan saya akan mengevaluasinya di pertemuan berikutnya. Seperti itu, Pak, rencana saya, Pak. Wah, kreatif itu Bu Dwi, dengan membuat kamus sendiri. Setelah itu kegiatan pembelajaran apa yang kira-kira harus diperbaiki selanjutnya Bu Dwi? Oke, kalau untuk media kegiatan pembelajaran, mungkin yang saya akan lakukan adalah mencari video-video yang menarik mungkin Bapak ya, atau mencari sumber pembelajaran yang menarik sehingga mereka lebih terpacu untuk belajar bahasa Inggris, Pak. Atau saya mau mencoba media-media kekinian ya Pak ya, seperti TikTok, karena musimnya sekarang ya Pak ya, dimana mungkin saya akan mencoba mereka untuk bernyanyi dalam bahasa Inggris. Mungkin menurut saya Pak, dari TikTok tadi mereka bisa melatih pronunciation dan juga bisa memperkaya vocabulary mereka, seperti itu Pak, mungkin Pak. Seperti itu ya Bu Dwi ya. Saya yakin dengan menggunakan media belajar yang menarik dan bantuan media sosial kekinian, TikTok tadi, mudah-mudahan anak kita lebih gampang belajar bahasa Inggris dan lebih bersemangat lagi ya Bu Dwi ya. Ya Pak, amin. Itu harapan saya Pak. Nah, jadi sekarang kapan Ibu Dwi mau memulai yang Ibu Dwi katakan tadi, ada video, ada pronunciation, ada kamus? Oke, mungkin saya akan lakukan secepatnya Pak dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Pak dalam melakukan ide-ide saya ini Pak, seperti itu Pak. Baiklah, diskusi ini kita mudah-mudahan bermanfaat Ibu Dwi ya. Nanti untuk selanjutnya saya mau tahu ada perkembangan ataupun yang menarik lagi yang ingin Ibu Dwi bicarakan Bu Dwi ya. Amin, terima kasih Pak. Berdiskusi ini sangat bermanfaat bagi saya Pak. Mungkin saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya Pak. Terima kasih ya Pak Radeli ya. Baiklah Ibu Dwi, semoga sukses Ibu Dwi ya, dan semangat terus Ibu Dwi ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.